syukur fa kharra mayitan, lalu kemudian dia meninggal dunia. Itulah doanya. Kalau sudah engkau pegangkan ibadahku kepada Allah, kepada manusia, ya Allah, cabut nyawaku. Dan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ahli surga yang pertama. Satu. Ini dalam kitab, nama kitabnya Nawadir Al-Qalyubi. Nanti Bapak kalau mau lihat kitabnya, tengoklah di Google, ada PDF. Ada PDF-nya di Google, ketik kitab Nawadir Al-Qalyubi, keluar. Kitab Arab gundul dan tidak berbaris. Bisa kita download untuk menambah wawasan. Kalau mau juga yang pakai terjemah, itu ada dijual di Shopee, di Lazada ada. Saya nggak pernah beli, tapi kawan saya tengok di Shopee ada. Dia sudah diterjemahkan. Ini kitab klasik, Pak. Kitab klasik yang dikarang sekitar 200 Hijriah. 200 Hijriah yang lalu. 200 Hijriah yang lalu. 2 tahun 200 Hijriah. Kitab klasik betul. Tapi dengan perkembangan zaman ini kan, sudah ada PDF-nya, sudah diterjemahkan. Dan kalau dipesan sama dengan pesan baju di Shopee, datang kitab itu. Itu yang pertama. Satu lagi, Pak, ahli surga yang kedua, masih dalam keadaan masih bercerita tentang sholat. Nah, kita dengar baik-baik Bapak Ibu, ini menambah hazanah untuk kita. Hukiya anna abidan dakhala fi shalah, seorang yang abid, yang banyak ibadahnya, ketika masuk waktu sholat, dia pun sholat. Falamma wasala ila qawlihi, kan ketika dia baca Al-Fatihah sampai kepada bacaan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini ahli ibadah, ahli surga nih. Sampai dia ke situ, khutira bi balihi annahu 'abidun haqiqatan, terlintas di dalam pikirannya kalau dia inilah ahli ibadah yang sesungguhnya. Sholat dia, ketika membaca iyyaka na'budu, terlintas dalam hatinya, oh mungkin saya nih ahli ibadah yang sesungguhnya. Fanudi fi sirrihi kadzabta innama ta'budul khalqa fataba wa'tazala 'anil nas. Kemudian tak lama dari itu berkata dalam hatinya, ada yang menegur dia dalam hatinya, atau terdengaran suara, entah suara dari mana, berbisik. Apa kata suara itu? Kadzabta, bohong kamu, sungguh kamu ini adalah penyembah makhluk. Itu jawabannya. Ketika merasa dia sudah penyembah yang benar, justru dibalas dengan suara, kamu bohong, kamu ini masih penyembah makhluk. Lalu dia pun bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'tazala 'alan nas, dan dia berangkat mengasingkan diri. Berangkat dia dari keramaian. Setelah itu apa yang terjadi? Summa syara'a fis shalah falamma intaha ila iyyaka na'budu nudiya kadzabat innama ta'budu zaujaka fatallaqa imra'atahu. Lalu kemudian setelah mengasingkan diri, ketika dia melaksanakan sholat, sampai di bacaan iyyaka na'budu, terdengar lagi bisikan, engkau bohong, engkau lebih takut kepada istrimu daripada Allah. Datang suara dari hatinya itu. Hati kecilnya berkata, bohong, kamu lebih takut kepada istrimu daripada kepada Allah. Selesai sholat, diceraikannya pula istrinya.
ini kan sampai ke situ dia kan. Sebenarnya kan enggak perlu sampai di situ. Ya biasalah kita digoda ketika sholat. Tapi ini kan luar biasa dia nih. Saking mencari kekhusyukan tadi, Pak. Kemudian apa yang terjadi? Summa syara'a fis shalah. Istri sudah diceraikan tadi kan? Kemudian dia sholat lagi di waktu yang lain. Falamma intaha, sampailah kebacaan iyyaka na'budu, nudiya katabat innama ta'budu malak. Kemudian ketika membaca iyyaka na'budu, terlintas lagi di hatinya. Ada hati kecilnya berkata, apa kata suara hatinya? Bohong kamu, sholatmu masih bohong, engkau masih menyembah hartamu. Selesai sholat, semua hartanya disedekahkannya, habis harta itu, Pak. Ini kan tidak juga perlu nih. Tapi ini kan yang kita bahas nih, sholat ahli tasawuf nih, luar biasa. Itulah mengganggu bagi dia harta itu. Kemudian ketika sholat lagi kali yang lain, sampai dibacaan iyyaka na'budu, nudiya kadzabta innama ta'budu siyabak. Sehingga sholat lagi di waktu yang lain, ketika bacaan iyyaka na'budu, datang lagi suara, sholat masih bohong, karena masih terlintas di pikiranmu bajumu dan pakaian yang engkau pakai. Apa yang terjadi lagi, Pak? Lalu ia menyedekahkan semua pakaiannya, hampir semua pakaiannya. Hanya tinggal beberapa pakaian yang tak bagus-bagus, yang lusuh-lusuh yang dia pakai. Summa syara'a fi shalah, kemudian dia lakukan lagi salat. Falamma wasala ila iyyaka na'budu, sampai kemudian dia baca kepada iyyaka na'budu, nudiya, kedengaranlah suara, an sadaqata fa anta minal abidina haqiqatan. Apa kata suara itu? Engkau benar, baru sekaranglah kamu menjadi ahli ibadah paling benar. Baru sekaranglah ibadahmu benar. Artinya apa, Pak? Ini cerita kiasan. Ini cerita kiasan. Bukan harus menceraikan istri. Ketika sholat, baru benar sholat kita, jangan ingat istri. Itu maksudnya menceraikan istri, bukan menceraikan istri. Apa pula menceraikan istri? Artinya ceraikan dulu hati kita ketika sholat dengan istri, dengan siapapun. Harta, jangan dulu diingat harta ketika sholat. Apalagi kedudukan, pangkat, jangan diingat dulu ketika sholat. Itu maksud ceritanya. Apalagi baju kita, jangan diingat dulu baju yang lain-lain ketika sholat. Ketika sudah bisa berlepas diri daripada semua, iyyaka na'budu, ingatan kita hanya Allah, baru benar sholat kita. Ini maksudnya apa? Jangan salah diartikan. Nanti dibilang pula, cerita Ustaz itu sesat itu. Jadi kan pula, enggak, ini hikmah ceritanya seperti itu. Jadi kalau sholat, iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Ingat baju, berarti kepada baju itu ingat kita menyembah. Iyyaka na'budu, ingat istri, berarti kepada istri kita menyembah. Maka kata ulama, minimal di iyyaka na'budu itu jangan diingat siapa-siapa kecuali dia, Allah. Karena artinya iyyaka na'budu itu hanya kepadamu kami menyembah. Ingat Allah, berarti kepada Allah kita menyembah, jangan ingat yang lain. Ini ahli surga yang kedua. Apa amalannya, Pak? Ketika iyyaka na'budu, usahakan khusyuk, konsentrasi, ingat Allah. Sebab arti iyyaka na'budu itu hanya kepadamu kami menyembah. Apa yang diingat, itulah Tuhan kita berarti. Inilah cerita kita di dalam kitab ini. Mudah-mudahan kita bisa ambil hikmahnya.
dilepaskan semua ketika sholat, dilepaskan semua, jabatan semuanya apapun, agar kita khusyuk, agar kita menjadi ahli surga. Ini amalan ahli surga. Yang pertama tadi, seorang budak tadi. Yang kedua, cerita hikmah daripada seorang yang menjual semuanya, menceraikan semua, tapi maksudnya bukan itu. Dikikis semua ketika sholat dulu. Kita murni kepada Allah sebagai hamba dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.